Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih diberikan banyak sekali nikmat. Antaranya nikmat kita kesehatan, nikmat kita beriman, dan yang terpenting adalah nikmat kita berislam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang rahmatan lil alamin, insyaallah. Salawat bermahkotakan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para tabiat-tabiatnya, hingga kepada kita selaku umat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, insya Allah saya di sini akan berbagi sedikit ilmu atau berbagi sedikit cerita yang saya miliki, walaupun sedikit secuil saya akan berbagi. Yang pertama, hidup ini Allah yang mengatur, kita yang menjalani. Pasti orang lain akan mengomentari, komentar baik dan buruk. Sebaik apapun kita, sunatullahnya pasti ada yang suka dan pasti ada yang benci. Imam Syafi'i berkata, setiap orang pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Hendaklah selalu bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Manusia yang terbaik di muka bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling baik akhlaknya, bagus wajah dan penampilannya, paling sabar dalam menghadapi manusia, paling sabar dalam menghadapi ujian. Tetap saja ada yang membenci. Tidak perlu susah dan memaksakan menjelaskan kepada semua pembenci bahwa kita orang baik. Hasad, kebencian, dan prasangka mereka tidak akan membahayakan diri kita sedikit pun. Membuat senang dan ridho semua manusia atau semua golongan adalah mustahil. Imam Syafi'i berkata, ridho manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa tergapai. Tetaplah berbuat baik dan istiqomah. Bahkan membuat manusia senang dan ridho dengan apa yang Allah larang, Allah akan buat manusia benci kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah, sekalipun memperoleh kebencian manusia, Allah akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menjadikannya bergantung kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2114, Syekh Albani menyatakan sahih. Tetaplah berbuat baik, tetaplah memberi manfaat kepada manusia dalam bimbingan syariat kita. Selanjutnya, saya memiliki makna 5 jari. 5 jari. Yang pertama, ada si jempol, si gendut jempol yang selalu berkata baik dan menyayangi atau menyanjung. Yang kedua, ada telunjuk yang suka menunjuk dan memerintah. Dan yang ketiga, ada si jangkung, jari tengah yang suka sombong karena paling panjang. Ada juga yang keempat, si jari manis yang selalu menjadi teladan yang baik dan sabar sehingga diberi hadiah sebuah cincin. Dan yang terakhir, ada kelingking yang lemah lagi penurut. Dengan perbedaan positif dan negatif yang dimiliki masing-masing jari, mereka bersatu untuk mencapai satu tujuan atau bisa dibilang saling melengkapi. Pernahkah kita bayangkan bila tangan kita hanya terdiri dari jempol saja? Makna ini sederhana namun sangat berarti. Kita terlahir dengan segala perbedaan yang kita miliki dengan tujuan untuk bersatu. Saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, saling mengisi, saling menghargai, semua karena Allah. Bukan untuk saling menuduh, saling menyalahkan, saling merusak, apalagi saling memfitnah.
Semua perbedaan dari kita adalah keindahan yang terjadi agar kita rendah hati, menghargai orang lain. Tidak ada satupun pekerjaan yang dapat kita lakukan dikerjakan sendiri. Mungkin kelebihan kita adalah kekurangan orang lain. Sebaliknya, kelebihan orang lain bisa jadi kekurangan kita. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk, atau tidak ada yang lebih bodoh atau lebih pintar. Bodoh atau pintar itu relatif dengan bidang atau talenta yang kita syukuri masing-masing menuju impian kita. Bukan individualis yang sempurna, orang pintar bisa gagal, orang hebat bisa jatuh. Tetapi orang yang rendah hati dalam segala hal yang mendapatkan kebahagiaan di balik ketidaktahuan. Nabi Nuh tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tetap tidak berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan kejutan. Seringkali Allah berkehendak di detik-detik terakhir dalam pengharapan dan kekuatan hambanya. Jangan kita berkecil hati saat sepertinya belum ada jawaban doa. Karena kadang Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita tidak duga dan kita tidak suka. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lakukan bagianmu, kerjakan bagianmu saja, dan biarkan Allah akan mengerjakan bagiannya. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah setia, dan tetaplah meraih ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.